Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu kan ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan itu satu atau tiga dalam tiga. Nah ini berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. jadi Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus untuk kita semua sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai Kyai Buya Sakuria, yang juga saya senang melihat beliau. Dia adalah penegak toleransi ya menurut saya, dan saya suka nonton ceramah-ceramah beliau karena beliau adalah orang yang baik bagi saya khususnya ya, melihat dia memang benar-benar peduli dengan negeri ini, bangsa ini, Indonesia ini. Artinya ceramahnya pun mengedukasi saya khususnya teman-teman sekalian. Tidak seperti yang ceramah-ceramah yang dibilang keturunan Habib dan sebagainya, atau bilang dia mualaf gitu kan, yang suka menghina kekristenan ataupun menyudutkan kekristenan, mengkafir-kafirkan orang, asal dilihat sipit dikit kafir gitu ya teman-teman. Itu yang tidak saya suka. Kyai Buya Sakur ini saya senang sekali ngelihat khotbah dia, ceramah dia di YouTube, karena menurut saya ini memotivasi dan ini sangat-sangat toleransi dan sangat-sangat ilmunya sangat tinggi gitu daripada yang lain gitu, mencintai NKRI ini. Di sini ada sesuatu hal yang menarik lagi buat kita bahas di video yang dibuatnya ini, dan menurut saya ini saya cuman belajar dulu dari MKC tentang pembahasan masalah kitab kuning. Di kitab kuning itu menerangkan bahwasannya itu kita kesombongan di mana-mana gitu. Kalau udah tahu sedikit tentang kitab kuning, mereka sombong gitu kan, tidak boleh menjawab non muslim. Nah teman-teman sekalian, yang kedua yang menarik di sini tentang penista agama. Ya bagi saya teman-teman sekalian, bahwa kafirlah orang yang mengatakan satu di antara tiga dan tiga di antara satu gitu. Itu kata-katanya yang nanti akan saya berikan cuplikan ini, dan ini bagi saya pembelajaran buat kita, ilmu bagi kita, dan menurut saya ini bagus untuk dibagikan dan memberikan kita edukasi baik ya gitu dari Kiai ini ya. Saya mau tekankan bahwa sebenarnya tidak perlu apa-apa tuh dilaporkan gitu ya, setidak-setidaknya udahlah gitu, nggak usah gitu ya, meluruskan aja gitu. Jadi semuanya terjawab di video yang disampaikan beliau ini,
Dan menurut saya ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, buat teman-teman semuanya ya. Jangan mau diladeni gitu, hal-hal yang kayak gitu teman-teman Kristober lainnya. Jangan sempet emosi gara-gara dihina dan sebagainya, karena betul juga gitu yang diberitahukan oleh beliau ini ya. Ya anggap aja itu omongan biasa-biasa aja gitu, karena sudah dijawab sama orang-orang lebih ahli lagi Pak Buya ini kalau menurut saya ya, daripada yang membawa politik-politik agama gitu. Dia mengatakan dia orang ini agama asli dari keturunan ini dan sebagainya, tapi menghina agama orang lain. Itu yang gak bagus. Mari kita saksikan videonya teman-teman. Jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu kan. Ya ada dianggap menghina agama lain, padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan itu satu atau tiga dalam tiga. Nah ini sebagai pendakwah itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, tidak jelas-jelas menyalahkan pihak lain gitu? Sekarang undang-undang tentang penistaan agama, saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan yahuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke Bareskrim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan Bareskrim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh YouTuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut YouTuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan aja biar. Nggak usah dituntut-tuntut begitu ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai membahas. Tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain misalnya? Tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau membela dengan perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda. Kau biarkan saja membela Islam. Hanya karena tidak sholat, malah tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa. Hanya gara-gara nggak sholat, jadi orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan masalahnya. Masa ada orang non-muslim bilang Assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang Assalamualaikum dibiarin aja, itu buang muka. Assalamualaikum kayak buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan apabila ada orang non-muslim mengucapkan Assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Alaikasam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang mengetahui itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, namanya US first. Jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya. Iya dong, kalau tidak ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja tuh. Nggak dipakai gitu. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya.
Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kata orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi, ya itulah persoalannya. Jadi, sampai orang yang non-muslim salam aja, menghormati. Pada dalam Al-Qurannya, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bimithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu, atau minimal sama lah. Ini nggak boleh. Di kitab kuningnya begitu. Padahal di Al-Qurannya tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Tidak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan, dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya. Manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu semuanya. Masa ada negara yang non muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Oh itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong macam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika mau nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika engkau berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Ya, itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Ya itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Tayang video. Oke teman-teman sekalian, tayangan video. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Itulah yang tadi kita sudah dengarkan dari tahapan apa yang disampaikan Buya Sakur. Saudara-saudara, itu sangat ilmunya gitu ya. Kita dapatkan gitu, kita ambil, kita petik dari penjelasan beliau teman-teman. Mari kita menjaga, saling mengayomi, jangan sampai mabuk dengan agama, dengan menjelek-jelekkan terus gitu ya. Ya mari kita saling menghargai Indonesia. Indonesia ini adalah beragam, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Beragama, agama, mari kita saling menghargai. Dan di dalam kekristenan dijunjung tinggi nilai kasih itu. Saudara-saudara pasti tahu, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap jiwamu, dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah mereka, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Dan ingat, Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Engkau tidak akan mendapatkan dimanapun. Itu adanya di firman Tuhan. Kalimat seperti itu, ampunilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia masuk haus, berilah dia minum. Dengan melakukan demikian, engkau telah menumpukan bara api di atas kepalanya, dan engkau menjadi berkat bagi dia. Wow, luar biasa ya saudara-saudara.
itu ajaran-ajaran yang penuh dengan kedamaian, ajaran yang penuh dengan kasih, tidak suka mengkafirkan orang lain, tidak suka mengatakan kepada orang kamu masuk neraka, karena tidak bisa menghakimi. Kita bukan Tuhannya, yaitu haknya Tuhan. Surga dan neraka, saudara-saudara, adalah haknya Tuhan. Ya, jangan pernah mengatakan kamu menghakimi orang, tidak, kamu kalau begitu tidak akan masuk surga. Hei, celaka kamu kalau mengatakan bukan Tuhan kamu itu, ya, gitu. Itu haknya Tuhan. Masalah surga dan neraka, tempat itu urusannya Tuhan, gitu. Jangan melampaui, jangan melangkai Tuhan. Ingat teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Menurut saya video ini bagus sekali. Mari kita renungi, mari kita lihat sejenak hati kita apakah benar sampai kerinduan kita ini, gitu ya. Itu ya teman-teman, saudara-saudara. Terima kasih. Saya butuh juga komen kalian, apa pandangan kalian perihal ini, video ini. Kalau menurut kalian menarik, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini, klik tombol like. Dan juga teman-teman, dukung kami dengan spesial pelayanan kami. Ayo menjadi member di gereja YouTube, saudara-saudara. Klik tombol gabung member, dan di situ nanti kita ada kegiatan-kegiatan pelayanan kami yang kami free fund. Saudara-saudara bisa lihat dengan harus bergabung, mendukung kami menjadi member. Karena nanti khawatir kalau kita membagikan ini di layak umum, nanti ada orang-orang yang tidak senang, merasa pelayanan kami ini sudah ternodai juga, nanti urusannya duit dan sebagainya, dibilang begini. Pokoknya ada lah gitu. Jadi video yang untuk member, ada spesial member gitu ya. Itu nanti kita akan berikan saudara-saudara di yang menjadi member di gereja YouTube khususnya. Itu pelayanan-pelayanan kita ke desa-desa, ke gereja-gereja kecil, terus ke beberapa Kristuber, YouTuber, murtadin yang udah terima Tuhan Yesus, akhirnya kita pakai untuk mengabarkan Injil. Itu spesial untuk member, saudara. Jadi kalau saudara-saudara melihat, mau ingin rindu mendukung kami dengan melihat spesial konten itu, ya saudara-saudara harus member di gereja YouTube. Karena kami rasa lebih baik menjadi member, itu keseriusan untuk mendukung channel gereja YouTube dan juga mendukung pelayanan kami ke pelosok-pelosok. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara. Terima kasih. Semoga diberkati dengan video ini, video yang sudah disampaikan. Terus kita kobarkan semangat menegakkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.